Halo sahabat, salam jumpa, salam sehat. Marilah kita awali seluruh aktivitas sepanjang hari ini dengan doa yang didasarkan pada bacaan hari ini. Doa pagi, Senin 15 September 2025, peringatan Santa Perawan Maria berduka cita. Ibu, inilah anakmu, inilah ibumu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, kemarin kami merayakan pesta pemuliaan salib suci. Hari ini kami memperingati Santa Perawan Maria berduka cita. Peringatan ini mengingatkan pada duka cita yang selalu merupakan salah satu segi yang tak terhapuskan dalam hidup manusia. Untuk itu pun kami mempunyai ibu, pelindung dan teladan, Maria, penerus hamba Yahweh penuh sengsara. Yesus sengsara itu penggenapan ramalan tentang hamba Yahweh yang ditimpa oleh sengsara untuk menyelamatkan banyak bangsa. Seperti nasib anak selalu memantulkan perasaan dalam hati ibu, begitu derita Yesus menggores dalam hati Maria. Kata-kata kutipan yang pertama-tama diharapkan pada Yesus sama benarnya diterapkan pada Maria. Ia mempersembahkan doa dan permohonan dalam ratap tangis. Yesus melakukan hal ini khusus dalam penderitaan dan doa di Getsemani dan kayu salib. Tetapi Maria juga mengalami malam Getsemani ketika nasib Yesus dikabarkan dalam bahaya, dan sejak itu Maria mengikuti Sang Putra jam demi jam sampai ia berdiri di bawah kayu salib. Dan tidak ada manusia yang pada waktu itu begitu sadar akan makna penderitaan Yesus bagi penyelamatan dunia dan manusia. Dengan mendampingi Yesus, Maria mendampingi kami semua. Bapa, Maria berdiri di dekat salib sebagai wanita, sebagai perempuan tabah, ibu yang kuat akan derita. Di bawah salib, ia diserai seluruh umat manusia dalam diri Yohanes. Kematian dan kelahiran disaksikan sekaligus oleh ibu sekalian insan. Para wanita yang sudah mengikuti Yesus dari Galilea dan melayaninya dalam kebutuhan sehari-hari bersama Maria mengikuti Yesus sampai di Gunung Kalvari. Wanita lebih tabah dalam derita, nampak setia menunggui sampai yang dikasih itu tidak ada lagi. Peranan Maria melebihi lain-lainnya. Ia yang menyaksikan kelahiran Sang Putra di Bethlehem, menyaksikan mangkatnya pula kembali pulang ke sisimu. Seluruh kehidupan putra terangkum dalam ingatan mesra dan kedalaman cinta hati ibunya. Menyusul kelahiran putri-putra baru yang mulai dengan penyerahan dan kematian Yesus di kayu salib. Sebagai lambang ibu gereja, Maria ikut melahirkan semua orang beriman yang lahir disucikan oleh darah Sang Putra, dan satu demi satu Maria akan menerima dan mengantarnya dari kelahiran sampai kematian. Ia menjadi ibu kelahiran, ibu kehidupan, ibu dalam segala peristiwa suka dan duka, ibu paling dekat dalam penderitaan dan pada saat kematian. Bapa, yang dipertemukan oleh Yesus di bawah salib dalam diri Yohanes dan Maria itu pengejauhan tahan rinduan hati manusia yang dialami oleh Yesus sendiri dalam saat-saat seperti ini akan kehadiran seorang ibu. Ibu, inilah anakmu, inilah ibumu.
Ibu ini harus menyatakan cinta Allah dalam kemesraannya, kesanggupannya untuk menampung dan menerima segala rintihan rasa dalam hati ibunya. Ia harus dapat dilihat sebagai pengantar pada kehidupan, pendampingan dalam saat-saat gawat, menunggui sampai penghabisan. Dari perasaan dan keyakinan ini, kebaktian kepada Santa Maria mengantar pada kepercayaan akan penyelenggaraan ilahimu yang memegang awal dan akhir hidup dalam tangannya. Manusia melihat pada Maria tidak lain daripada cinta murni, terang dan kuasa, karena tidak lain dari pancaran Roh Kudus yang nampak di dunia dengan segala keagungan, kesucian, dan jernih pengarahannya dari saat lahir sampai detik-detik terakhir. Bapa sumber kasih ilahi, ketika putramu ditinggikan di salib, Engkau mengendaki bundanya berdiri di situ dan ikut menderita. Perkenankanlah agar gerejamu yang bersatu dengan Sang Bunda dalam sengsara Kristus boleh mengambil bagian dalam kebangkitannya. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putramu, yang hidup dan berkuasa, kini dan selama-lamanya. Santa Perawan Maria berduka cita, doakanlah kami. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudari-saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.